Hai V-Beauties, jumpa lagi di channel YouTube saya bersama saya Dr. Indra. Nah, hari ini ada tamu spesial nih V-Beauties. Siapakah dia? Kita tampilnya. Tampil pun ya kan? Iya. Dengan siapa Kak? Dengan Kenalin Ania. dong. Kenalan dulu dong, Kenalan dulu. ya kan? Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah Oke. sehat. Sehat. Semuanya 10.000 penonton di sini sehat semua. Sehat. Yeay. Jangan kaku-kaku kayak kanebo kering ya. Oke Kak, selamat datang ya Kak. Terima di channel kasih, Dok. YouTube Medical Aesthetic Terima ini. kasih. Saya Dr. Indra ya Kak. Iya. Oke, hari ini kira-kira mau bahas apa ya Kak ya? Kayaknya lebih ke kulit aku aja ya dok ya. Iya. Kayaknya aku tuh nggak peduli dengan kulit orang lain gitu kan. Lebih diri sendiri dulu karena aku Oke. mencintai diriku sendiri gitu Iya. kan. Aku pengen nanya-nanya seputar ini dok, kulit sensitif. Oke. Karena kan kebanyakan kan, apalagi aku nih ya, aku Iya, tuh kulitku tuh sangat sensitif banget. Ditambah lagi aku harus pakai make up tuh hampir tiap hari. Nah, sensitif tuh seperti apa sih dok? Sebenarnya tuh karena apa? Iya. Gitu. Jadi kalau kulit sensitif itu biasanya rentan banget bereaksi dia dengan satu zat atau kondisi tertentu Kak. Oke. Misalkan nih gejalanya itu seperti kering, bersisik, nah gampang banget tuh ngelupas biasanya. Oke. Dan terus mudah gatel, kemerahan biasanya. Terus biasanya dia lebih reaktif terhadap suatu zat iritatif nih. Contohnya kayak mungkin skincare yang mengandung alkohol dan lain-lain. Itu sangat mudah banget. Dan biasanya muncul kulit-kulitnya itu ya sensitif, mudah merah karena paparan matahari juga. Dia merah nih kena matahari, langsung masuk ke ruangan dia hilang merahnya, itu jadi tandanya sensitif. Itu aku banget sih dok. Ya kan? Itu aku banget. Iya. Ditambah lagi sensitif banget lah, hatinya sensitif juga. sebenarnya sih iya sih dok gitu kan. Iya. Cuman ya gimana ya, jadi keluarnya juga sensitif banget gitu kan. Pengaruh ya. Bukan lagi. Terus aku mau nanya dok, terus cara ngatasinnya gimana dok? Oke. Jadi untuk kulit sensitif ini memang perlu penanganan yang sangat perlu kesabaran, penuh kasih sayang dan kelembutan Kak. Oh Ya kan? betul juga ya. Iya. Sekarang logikanya gini, kita untuk merawat kulit yang umumnya normal aja, kadang-kadang kita perlu perawatan yang rutin ya kan. Apalagi kulitnya sensitif, yang pasti kita perlu seperti pemilihan seperti pembersih nih Kak, kayak sabun itu. Usahakan yang memang lembut dan formulasinya yang mengandung tidak mengandung bahan iritatif. Oke. Yang memang khusus untuk kulit yang sensitif, ya kan? Kan kadang-kadang mungkin ada pembersih yang dia mengandung alkohol, bikin kulit kita makin kering gitu. Nah itu kita hindarin. Kedua, pelembab. Nah pelembab ini penting juga karena biasanya kulit kering tadi saya bilang bahwa kulit kering itu kulit sensitif itu kan kering. Betul. Nah itu perlu untuk menghidrasi kulit. Nah, usahakan cari yang non komedogenik, jadi tidak memicu komedo. Sama kalau bisa si pelembab ini itu membantu untuk menenangkan kulit dan menjaga barrier kulit. Ya kan? Nah, ketiga, sunblock itu penting untuk melindungi kita dari paparan matahari. Ya kan? Yang pasti ya untuk kulit sensitif ini kita tidak bisa semua produk, mungkin teman Kak Nania nih pakai ini kok cocok. Kita kenapa nggak cocok? Nah, karena bisa aja ada bahan aktif yang memang ke kulit kanannya nggak bisa. Gitu. Jadi mesti ada dicek lagi ya. Ya, yang kayak pasti gimana ya? Memang untuk kulit sensitif ini perlu banget untuk konsultasi tentunya ke dokter supaya ditentukan produk atau perawatan yang tepat untuk kulit sensitif. Oke. Gitu. Terus dok, sekarang kan lagi happening banget sama yang namanya eksfoliasi gitu kan. Buat eksfoliasi tuh banyak banget sekarang produk-produk tuh tiba-tiba di pasaran, boom, kita mesti eksfoliasi. Sebenarnya eksfoliasi itu diperlukan atau tidak? Terus dalam jangka berapa lama nih dok? Harus ada eksfoliasi? Oke, sebenarnya kalau secara alami kulit kita kan melakukan peremajaan kulit secara alami nih, ya kan? Jadi V-Beauties harus tahu nih. Eksploitasi boleh, pengelupasan boleh, tapi secara alami sebenarnya kulit kita itu mengelupaskan 14 hari, 28 hari idealnya, ya kan? Kalau kita punya produk yang memang membantu pengelupasan kulit di rumah, ya sebaiknya jangan terlalu sering. Boleh ngikutin aja alami kulit kita, misalkan 14 hari atau 28 hari boleh kita lakukan pengelupasan kulit di rumah. Karena kalau terlalu sering juga, ya nanti berakibat ke tadi menambah sensitivitas kulit, karena pasti lapisan kulit kita nih epidermis itu akan dikikis terus, padahal
belum pada masanya nih dikelupasin, tapi dipaksa untuk mempercepat pengelupasan. Akhirnya kulit kita makin menipis, makin sensitif. Yang paling lebih berbahaya itu barier kulitnya nih. Kalau barier kulitnya kita udah rusak, aduh susah. Itu harus diperbaiki lagi barier kulitnya gitu. Intinya boleh, tapi jangan terlalu sering. Boleh mengikuti sesuai dengan peremajaan alami kulit kita 14 hari. Atau ya paling cepat 1 minggu lah. Kalau Jangan 2 hari ya Kak. nah ini sekarang nih aku nih. Jadi tipikal kulit aku tuh sebenarnya tuh kalau misalkan agak kering sedikit langsung ada beruntusan gitu dok. Makanya aku kadang-kadang tuh suka banget yang eksfoliasi tuh kadang-kadang 2 hari sekali tuh aku berusaha untuk yang biar kelihatan lebih glowing, biar kelihatan lebih lebih agak berminyak dikit, soalnya masalahnya tuh di situ. Nah sebenarnya tuh harusnya kan ke dokter bilang tadi kan paling nggak berapa hari berapa tadi? Paling bagus minimal 2 minggu. Tuh 2 minggu. Nah, itu kayaknya udah numpuk tuh dok. Apalagi kan aku pakai make up kan gitu. Mungkin khusus untuk yang aktivitas kita memang banyak make up, seminggu sekali lah Kak. Seminggu sekali ya. Tapi disesuaikan kondisi kulit ya Kak. Kalau kulitnya lagi merah, sensitif ya jangan dipaksa mengelupaskan. Iya. Aduh. Bener. Nanti malah bukannya kan? bagus, malah iritasi gitu. Tuh, Beauty semuanya pada tahu kan kayak gimana kan. Jadi cantik itu emang sih beauty pain, tapi bukan berarti disakitin juga ya dok ya. Betul. Gitu ya. Oke. Beauty pain? Ya beauty pain kan, kan pengelupasan kan. Kalau misalkan merah-merah gitu kan nggak boleh juga kan. Kulitnya nggak disakitin nggak? Yang penting hatinya nggak disakitin. Dokter. Dok, pertanyaan berikutnya. Gimana cara mengatasi? Ya kan kulit sensitif biar nggak tambah buruk nih, ya kan? Nggak buruk rupa, nggak buruk hati, itu gimana dok? Oke, ya yang pasti sih untuk pemilihan produk, Untuk pemilihan produk nih penting banget karena ya dari mulai ya skincare itu kan yang kita tahu kan ada facial wash, ada skin toner, ada night cream. Ya tentunya cari yang memang khusus untuk kulit sensitif, artinya yang memang di situ tidak ada bahan-bahan zat iritatif. Biasanya kan sudah ada label nih untuk kulit sensitif gitu ya. Tentunya kalau untuk kulit sensitif di situ tidak ada bahan-bahan iritatif. Nah, tapi tetap kalau mau pasti kita boleh lakukan patch test gitu. Jadi sebelum kita pakai produk nih, misalkan kita pakai produk merek baru nih, nah kita tes aja di kulit kita 1 kali 24 jam, kalau tidak ada reaksi apa-apa berarti aman. Tapi kalau di daerah yang kecil ini aja dia udah misalkan ada gatal, beruntus, merah, nah itu berarti reaksi kulit tidak mau terima tuh kandungannya. Gitu, ya kan? Mungkin ditambah air putih banyak juga kali dok ya? Ya, jadi terus tadi sunblock itu penting untuk supaya melindungi kita dari paparan matahari terutama UV-nya kan. Nah, untuk kulit sensitif saran saya minimal sunblock yang SPF 30, terus yang jenisnya physical sunblock karena itu aman untuk kulit sensitif. Gaya hidup, ya kan? Tuh gaya hidup penting banget. Yang suka begadang ya dok? Nyonyoy itu. Hindarin polusi susah ya. Gak bisa dok, ya kan mesti di rumah terus. Asap rokok tuh harus dihindari. AC mungkin dok? AC enggak ya? Kan bikin kulit kering. Enak kan AC. Iya, tapi kan kadang-kadang suka kering dok. Berarti mungkin diimbangi pakai minum air putih. Air putih yang banyak. Makanan yang bergizi itu ya sayuran misalkan ya kan. Terus buah-buahan yang banyak mengandung antioksidan itu membantu menutrisi kulit kita supaya lebih lembab dari dalam. Tuh kan, gitu Beauty semuanya dengerin tuh. Ya kan buat kalian semuanya lagi galau sama muka-muka sensitif. Nih, ada jawabannya. Oke, dok, sekarang mau nanya lagi, makanan apa yang harus dihindari untuk kulit sensitif? Makanan mah enak ya kak. Itulah. Kenapa harus dihindarin ya? Kan? Tapi beberapa kasus ya kak, seperti contohnya kayak pedas. Wah, gue demen banget dok. Olahan susu, telur, kacang-kacangan, itu biasanya suka memperburuk kondisi kulit sensitif. Tapi saya kasih catatan ya kak ya, jadi tidak semua. Nah, jadi artinya misalkan nih kanannya makan telur, habis makan telur tidak muncul apa-apa nih, makan aja kak, kan enak telur. Iya betul. Nah, tapi kalau misalkan habis makan telur kok ada beruntus-beruntus, nah itu harus dihindarin. Oke. Kalau misalkan kita makan sesuatu atau ada zat alergen atau iritan, kita udah tahu nih, ya kan? Kita udah tahu, terus kita pakai atau kita makan, itu otomatis akan muncul iritasi atau alergi. Nah, kita minum obat alergi misalnya atau iritasi.
itu akan hilang. Tapi itu kan hanya mengatasi gejalanya. Tapi kalau kita misalkan makan lagi pemicunya, nah itu kan akan muncul lagi. Betul. Jadi yang pengobatan yang utama adalah menghindari pemicu. Jadi di sini ada intinya adalah tutup mulut saya, ya kan, pengendalian diri saya, mulutnya seperti apa ya kan, kalau kita tahu sensitif, jangan. Sekalian diet dong ya Kak. Iya sekarang aku juga lagi diet dok ya, cuman kayaknya agak susah ya dok ya, tapi kita coba ya kan, apa sih salahnya untuk mencoba suatu kebaikan untuk diri kita sendiri. Iya. Terus dok, apalagi aku mau nanya ya. Apakah itu harus selalu dihindarin atau sesekali boleh, atau kalau misalkan sekarang kan kalau masalah makanan kan kita kan udah edik dengan satu makanan, jadi kita makan terus gitu. Apakah boleh ada diselang-seling gitu atau gimana? Atau tergantung dari badan juga bisa nggak sih dok? Bisa, karena mungkin saya bahas sedikit tentang iritasi dan alergi ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau iritasi atau alergi itu kan gejalanya hampir sama Kak nih. Kayak misalkan timbul ruam merah, kulit kering, itu alergi juga sama. Nah, cuman kalau iritasi itu kan dia timbul kalau kontak dengan zat iritan. Nah, dia biasanya muncul langsung setelah kita kontak nih, dan hanya sementara. Nah, tapi kalau alergi itu beda. Jadi dia sistem kekebalan tubuh kita kan bereaksi terhadap zat alergan, misalkan nih kayak debu makanan. Gitu. Dan memang kalau alergi dia lebih, kalau tidak ditangani bisa lebih parah, misalkan bengkak atau yang lebih parah lagi shock anafilaktik tuh yang harus memang ditangani di emergensi misalkan. Nah, tadi seperti saya bilang bahwa untuk menghindari namanya zat iritan dan alergi ini, berarti kita tidak boleh konsumsi dan tidak boleh aplikasikan ke kulit kita. Nah, kalau misalkan yang terpentingnya adalah harus tahu dulu pemicunya, ya kan? Kalau sudah tahu pemicunya berarti adalah dihindari. Nah, tapi kalau untuk alergi itu kan sistem kekebalan tubuh nih. Kalau imun kita lagi bagus lagi kuat, biasanya juga kadang-kadang tidak timbul. Nah, jadi kalau kakak misalkan ngerasa, wah aku lagi fit banget nih, atau kakak lagi banyak aktivitas, aduh aku lagi ngedrop banget nih, usahakan hindarin. Tapi kalau lagi fit, ya kan, boleh coba. Ajar semuanya aja. Yang penting kalau timbul seperti itu, nah kakak harus segera stop. Gitu kan. Jadi agak-agak ribet juga ya sebenarnya ya. Padahal sebenarnya sih simpel ya dok ya. Tapi kita harus nge-diagnose diri kita sendiri. Iya. Sebenarnya alarm diri kita sendiri tuh kita sendiri yang tahu gitu loh. Jadi buat si beauty business semuanya, mungkin ini ada masukan juga, terus ada edukasi yang kita bagi di sini gitu loh ya kan. Karena di mana-mana kan kita kan cuma taunya kan ya produk gitu kan, tanpa tahu untuk diri kita sendiri itu bagus atau tidak. Terus tentang makanan juga gitu, ternyata ada juga yang bisa memacu tentang buat sensitif kulit juga. Gitu. Jadi memang kalau untuk seperti pemilihan produk gitu kan, ya kita harus kenalin dulu jenis kulitnya seperti apa. Ya tentunya yang lebih ideal adalah konsultasikan dulu dengan dokter, misalkan jenis kulit kita seperti apa, dan tentunya akan dicarikan solusi yang tepat untuk produknya, untuk treatmentnya apa gitu. Jangan ikut-ikutan lagi produk model apa nih gitu kan, lagi happening apa, jangan, apalagi pasaran gitu ya dok ya. Betul. Mungkin dokter ada yang mau disampaikan lagi mungkin buat teman-teman semua di sini, buat V-Beauty semuanya. Kalau untuk tips saya sih, kalau yang penting kalau untuk kulit sensitif memang harus betul-betul kita selektif masalah produk, kemudian treatment apa gitu, dan itu pasti harus dikonsultasikan dengan dokter. Kedua, kita harus pahami dulu nih. Jadi yang namanya kulit sensitif itu akan mudah teriritasi dan alergi, ya kan? Yang pasti kita harus kenali dulu pemicunya apa. Kalau udah dikenali, kita tinggal hindari lebih enak, ya kan? Karena yang namanya alergi itu atau iritasi, selama dia terpicu oleh alergan yang sama atau zat iritatif yang sama, pasti akan berulang. Kalau misalkan udah timbul, tadi saya bilang udah timbul nih, kita kasih obat iritasi atau obat yang untuk alergi, dia hilang gejalanya. Tapi kalau kita ulang lagi, ya akan timbul lagi. Gitu. Kalau perlu tes alergi boleh. Tes alergi boleh biar tahu zat iritatif apa nih, zat alergan apa nih yang beresiko memicu ke kulit saya gitu misalkan. Itu lebih aman. Dan yang ya. Keren loh dok. Masa? Yang benar. Gak rugi jadi dokter ya. Tepuk tangan dong.
10.000 penonton di sini. Kalian luar biasa. Aduh dong, seru banget bisa ngomongin ya. Nah, luar biasa sekali ya, V-Beauties. Jadi aduh, pembicaraan kita sangat Iya. natural dan sangat Jadi tahu semuanya kan? Iya, jadi semoga pembicaraan kita kali ini ya kan membantu V-Beauties, misalkan punya permasalahan kulit yang sama dengan Kanania ya, jadi membantu wawasan, menambah wawasan gitu kan. Nah, tapi jangan lupa ya, kalau misalkan mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar atau langsung nih konsultasikan dengan saya Dr. Indra di V Medical Aesthetic Clinic. Nah, dan yang pasti jangan lupa nih ya kan, di like, komen, dan subscribe channel YouTube kita ini supaya makin berkembang, memberikan pengetahuan tentang kesehatan kulit dan kecantikan. Terima kasih. thank you.